90% dari quick count sudah masuk dan menunjukkan bahwa DKI Jakarta mendapat gubernur dan wakil gubernur baru. Alhamdulillah. Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane? Tentu dalam keadaan baik. Ya, bagi saudara-saudaraku yang dalam kondisi sakit, kiranya diberikan kesembuhan. Oke, hari ini kita coba membahas topik yang cukup menarik. Masih seputar, ya, Anies Baswedan dan Prabowo. Jadi kalau video yang terakhir, nah itu kita membahas tanpa Prabowo, Anies dan PKS mandul. Nah ini sebetulnya masih seperti itu, tapi kita coba membahas yang lebih detail. Oke, kita mulai dari perjalanan seorang Anies. Ketika Anies di reshuffle, ya, dari kabinet Jokowi JK, dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, saat itu ya beliau mungkin tidak ada kegiatan apa-apa. Nah, Prabowo pada saat Pilpres 2014 juga mengalami kekalahan dari rivalnya Jokowi JK. Nah, mungkin ini ada pertemuan ya. Yang satu karena kalah, yang satu Anies karena di reshuffle. Jadi mendekati 2016 ya melalui diskusi beberapa pihak mencalonkanlah ya untuk mengikuti kontestasi Pilkada DKI. Nah, dimajukanlah seorang Anies Baswedan. Nah, saat itu yang kita ketahui itu adalah didukung Yusuf Kala, PKS, dan Gerindra Prabowo. Jadi saat itu maju untuk mengikuti pilkada. Padahal dari beberapa survei yang sudah dilakukan, ya elektabilitasnya Ahok itu sangat tinggi sekali. Ya bahkan sampai ada orang yang mengatakan hanya Tuhanlah yang bisa mengalahkan Ahok saat itu karena popularitas dan elektabilitasnya itu sangat tinggi. Ya karena ada kesalahan ucap Ahok ya dikategorikanlah sebagai penistaan agama. Nah, kalau kita melihat bagaimana pertarungan Pilkada DKI Jakarta, nah ini memang seru. Ya, Ahok itu didukung oleh PDIP, Nasdem, PKB, ya, dan beberapa. Lalu Anies itu didukung oleh Gerindra dan PKS dan beberapa. Jadi memang motor penggeraknya itu adalah Prabowo dan Gerindra. Prabowo punya kepentingan. Karena apa? Karena beliau akan maju di Pilpres 2019. Artinya apa? Artinya Pilkada 2017 DKI dengan Pilpres 2019 itu ada hubungannya dan sifatnya itu simbiosa mutualisme. Ya. Jadi memang gegap gempita ya bagaimana dalam putaran pertama ya yang tersisih saat itu adalah pasangannya Agus Harimurti. Nah, sehingga masuklah putaran kedua. Nah, saat putaran kedua itulah mesin partai dan pengaruh Prabowo itu luar biasa. Jadi memang kalau kita perhatikan ya kita secara jujur saja sebetulnya Anies Baswedan itu tidak punya prestasi atau kemampuan bahkan kelebihan kalau itu dibandingkan dengan Ahok posisi normal ya, kita berbicara posisi normal. Jadi artinya head to head tanpa ada
ya penistaan agama, seorang Anies Baswedan itu tidak bakal menang melawan Ahok. Baik itu prestasi kerjanya, kemampuan kerja, networknya, itu jauh lebih luas Ahok. Tapi oleh karena didukung oleh Gerindra dan Prabowo, ya, itu luar biasa. Memang pengaruh seorang Prabowo itu luar biasa. Jadi kita tidak bisa menganggap remeh. Betul, Prabowo itu sudah 2 kali, ya, bahkan 3 kali kalah pilpres. Tapi pengaruh beliau itu luar biasa. Jadi seorang Anies tidak bakal dia menjadi gubernur tanpa seorang Prabowo. Ya, PKS partai yang katanya macan tanpa Prabowo ya berubah jadi kambing. Jadi PKS itu bisa seperti macan itu karena ada Prabowo yang di sampingnya. Ya. Anies Baswedan itu bisa terlihat ya dalam tanda kutip orang pintar dan lain sebagainya karena tadi dikemas, di packaging bersama Gerindra dan Prabowo. Tanpa itu ya tadi seperti yang kita saksikan sekarang, nggak ada greget-gregetnya. Sangat beda sekali kalau promotornya itu seorang Prabowo dan Gerindra. Ya, jadi bagaimanapun Anies Baswedan tidak boleh dia lupa jasa seorang Prabowo. Ya, peribahasa kita mengatakan kacang jangan lupa kulitnya. Kalau itu dilupakan, ya hati-hati karma ya dan hukum apa dalam tanda kutip mungkin sial atau apa dan lain sebagainya. Ya karena tadi kembali lagi memang jasa seorang Prabowo kepada Anies itu luar biasa. Jadi ini sering menjadi perdebatan. Ya, seorang Anies pernah mengatakan selama Prabowo ikut pilpres, ikut menjadi capres, Anies Baswedan tidak bakal ikut. Pada saat itu diucapkan tahun 2019. Artinya apa? Artinya saat itu beliau mengucapkan. Pertanyaan saya, apakah kalimat itu masih berlaku hingga saat ini? Nah ini bahasa Indonesia ini. Jadi selama Prabowo capres atau selama Prabowo nyapres, Anies Baswedan tidak akan maju dan ikut dalam pilpres. Artinya apa? Kata-kata selama di sini itu kondisional. Walaupun itu diucapkannya 2019, tapi selama Prabowo ikut nyapres, Anies Baswedan artinya tidak mau dia. Jadi boleh disimpulkan Anies Baswedan kalau mau nyapres dia harus bertanya dulu ke Prabowo, Pak Prabowo nyapres enggak? Kalau enggak nyapres, saya nyapres. Tapi kalau Pak Prabowo nyapres, saya tidak. Itu maksudnya selama. Jadi cerdas sedikit ya kata-kata selama itu. Jadi selama Pak Prabowo nyapres, Anies Baswedan tidak mau dia. Karena takut, ya tadi, disebut kacang lupa kulit. Kecuali Pak Prabowo tidak nyapres, baru Anies Baswedan nyapres. Itu loh maksudnya kalimat itu. Paham ya Drun ya? Kadrun ini kadang-kadang susah ngajarinya. Makanya sering-sering nonton ya Cak Ompong Channel supaya para kadrun ini pintar. Jangan lupa subscribe ya. Oke, thank you.